Om Swastiastu. Hai semuanya, kita jumpa lagi ya bersama saya Niwayan Desi Sutrisnawati dengan NIM 859041191 UPJJ, mahasiswa UPJJ UT Denpasar. Pada praktek kali ini kita akan praktek mengenai sifat cahaya ya. Sebelum itu kita siapkan alat dan bahannya dahulu ya. Di sini saya punya senter untuk sumber cahayanya, kemudian ada lilin, ada cermin datar, kemudian cermin cembung. Cermin cembungnya kita pakai sendok ya. Kemudian ada gelas bening, ada plastik bening, gelas cahaya kita pakai sisir. Kemudian ada busur derajat, ada penggaris, alat tulis, kemudian gelas cahaya untuk dia menembus agar cahaya merambat lurus, itu yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kemudian ada layar tabir surya untuk atas layar, kemudian ada alasnya ya, kita pakai alas kertas di bawahnya. Ayo kita simak videonya ya. Kita susun 3 kertas yang bolong seperti gambar terlihat pada video. Kemudian kita lihat apakah kelihatan ya. Di sini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus ya, dia terlihat dari lubang-lubang cahaya itu. Tampilan video ini membuktikan bahwa sangat jelas ya, cahaya lilin terlihat dari lubang kertas yang berlijar 3 itu terlihat jelas bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kita bungkus sumber cahaya menggunakan plastik bening seperti ini ya. Kemudian kita senterkan. Cahaya tetap terlihat ya. Itu artinya cahaya menembus benda bening. Kita lepas plastiknya, sama dia ya. Ya, itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian kita letakkan kembali benda bening di sini ya, seperti gelas ini, dan kita senterkan cahayanya. Dan dia cahaya senter ini menembus benda bening ini ya. Ini akan membuktikan kembali bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian kita ganti benda tersebut dengan gelas ini. Cahayanya terhalang oleh gelas ya. Nah, tidak ada cahaya di belakang gelas. Ini membuktikan bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening ya. Ini adalah posisi sebelum senter menyala ya, atau sebelum sumber cahaya menyala, yaitu ada cermin. Saya pakai sisir sebagai bekas, sebagai jelas cahaya, dan ada senter ya. Sekarang mari kita nyalakan senternya. Nah, begini dia ya berkas cahayanya, lurus ya. Ada ini pantulan-pantulan cahayanya. Kemudian kita letakkan sudut. Ketika kita letakkan busur, bayangan di cermin dan di busur aslinya sama ya bayangannya, yaitu membentuk sudut 180 derajat. Nah, sekarang kita letakkan lilin di depan cermin datar ya. Ini posisinya cerminnya sama lilin dengan jarak 13 cm ya. Kita geserkan lilinnya. Ini sifat bayangannya yaitu nyata. Sifat bayangannya itu maya ya, maya. Tingginya sama, besarnya sama. Kita geser ke depan lilinnya dengan jarak 8 cm. Posisi lilinnya di bayangan di cermin datar yaitu maya. Ukurannya sama, tegak ya. Tadi sifat cermin datar yaitu bayangan bersifat maya, ukuran dan besarnya sama ya. Ini sekarang kita akan praktek mengamati bayangan pada cermin cembung. Di sini sebelum kita menggunakan cermin cembung, ada lilin dan ada layar putih. Di sini bayangannya ini menyebar ya,
tidak terdapat bayangan ya. Nah, sekarang kita gunakan cermin cembung ya, dengan jarak 10 cm dari benda, 10 cm, dan jarak bayangan juga 10 cm. Mari kita amati apa yang terjadi ketika posisi ada benda dan cermin cembung. Di layar tidak bayangannya terpencar ya, tidak fokus dia. Kalau kita dekatkan, nah kelihatan di sini bayangan lilinnya ya, bentuknya maya, lurus, diperbesar ini ya, sama ya, sama. Sekarang kita jauhkan jaraknya, kita mundur ini ya, bayangannya mulai pecah dia, pecah dan hilang ya. Dengan jarak 10 cm dia tadi hilang ya bayangannya, bukan hilang, tersebar dia, tersebar. Ketika semakin dekat bayangannya terlihat. Ketika kita dekatkan cermin cembung ke benda atau lilin, dia kelihatan bayangannya jelas ya. Kemudian kita semakin jauhkan dia dari lilin, bayangannya semakin diperkecil ya, ini dekat, kemudian kita jauhkan, semakin diperkecil. Jadi sifat cermin cembung adalah maya, tegak atau tidak terbalik ya, dan sifat bayangannya diperkecil ya. Sekarang kita praktek mengamati cermin cekung ya. Di sini cermin cekung kita gunakan sendok. Kita fokuskan cermin ya, cermin cekung. Di sini terlihat bahwa bayangannya fokus dan terkumpul itu ya, kelihatan ya. Sekarang kita dekatkan cermin cekung, bayangannya menjadi diperbesar, maya ya, dan tegak lurus tidak terbalik ya, tuh besar ya. Kemudian kita jauhkan cermin cekung, bayangannya menjadi nyata, diperkecil ya, tegak diperkecil. Kita sekarang mengukur cermin cekung. Jarak benda ke bayangan yaitu 5 cm ya. Di sini terlihat 5 cm. Ini kemudian jarak cermin ke benda juga kita gunakan 5 cm. Kita lihat apa yang terjadi. Bayangannya fokus ya, itu kelihatan fokus dia. Tuh, bayangannya fokus. Kemudian kita gunakan 10 cm. Bayangannya menjadi kecil ya. Ini kan besar, diperdekat. Ini 3 cm. Jarak benda ke cermin 3 cm besar ya. Kemudian 5 cm semakin kecil, 6 cm kecil, 7 kecil juga, 10 dia tambah kecil ya. Demikianlah video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam prakteknya ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.